Selamat pagi anak-anakku. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ekte dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks cerita sejarah, yaitu pengertian, ciri-ciri, manfaat, dan contoh teks cerita sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis teks cerita sejarah, struktur serta kebahasaan dari sebuah teks cerita sejarah. Nah, untuk itu anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Salam SMP, semangat fraternitas. Anak-anakku, pembelajaran kita hari ini masih kelanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu teks cerita sejarah. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu siswa diharapkan mampu mendata informasi penting dalam teks sejarah, mengidentifikasi struktur dan membedakan antara novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, apa itu cerita sejarah? Cerita sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi, dengan membaca teks sejarah, kita dapat belajar mengenai kehebatan dan kegagalan yang dilakukan oleh pendahulu kita. Adapun jenis-jenis teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama cerita fiksi atau khayalan. Contohnya novel, cerpen, legenda, roman. Sedangkan sejarah non-fiksi atau bukan berupa khayalan, contohnya biografi, autobiografi. Mungkin anak-anakku sudah pernah mendengar biografi dan autobiografi. Biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi, riwayat tokoh itu sendiri yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Berikutnya cerita perjalanan dan catatan sejarah. Jadi teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama sejarah fiksi dan yang kedua adalah sejarah non-fiksi. Kalau dikatakan dia sejarah non-fiksi, tokohnya nyata. Isi seluruhnya fakta yang nyata. Kemudian seluruh sumber berasal dari fakta yang relevan dan valid. Salah satu contohnya adalah karya ilmiah. Sedangkan sejarah fiksi, tokohnya tidak nyata atau bisa dibuat-buat atau bisa berupa hayalan saja. Kemudian mengandung kejadian yang tidak nyata. Sumber sebagian besar merupakan karangan penulis. Nah, atau sering disebut dengan karya sastra. Tetapi ada persamaan antara fiksi dengan non-fiksi. Dua-duanya ceritanya itu harus ada kaitannya dengan sejarah. Kemudian informasi bisa berdasarkan fakta. Hanya kalau dalam sejarah fiksi, fakta yang ada itu bisa ditambah-tambahi, ya, bisa dikurangi. Sedangkan kalau dia non-fiksi, itu memang apa adanya, ya, berdasarkan fakta apa adanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan struktur dari sebuah teks cerita sejarah. Adapun struktur yang pertama adalah orientasi atau disebut dengan pengenalan. Orientasi adalah bagian dalam paragraf yang memberikan informasi-informasi mengenai siapa tokohnya, di mana kejadiannya, kapan terjadinya. Tentunya
dalam teks cerita sejarah itu sendiri. Kemudian yang bagian B, event atau urutan peristiwa. Event adalah bagian dalam paragraf yang menyajikan informasi kejadian atau kronologis kejadian dalam suatu peristiwa yang terjadi. Nah, dalam peristiwa ini nanti di dalamnya akan ada yang dikatakan dengan klimaks, resolusi. Ya, klimaks artinya ada mulai nanti masalah, puncak masalah, dan bagaimana cara mengatasi masalah atau kejadian yang ada di dalam cerita. Dan diakhiri dengan sebuah reorientation atau penutup. Reorientation adalah bagian dalam suatu paragraf yang berisi mengenai rentetan peristiwa yang terjadi yang telah diceritakan pada bagian sebelumnya, sebelum kepada bagian penutup. Nah, bisa juga ditambahkan dengan koda. Koda itu dikatakan dengan penutup. Nah, itulah struktur dari teks cerita sejarah. Sedangkan kaidah teks sejarah, kaidah kebahasaan maksudnya. Kaidah kebahasaan teks sejarah yang pertama bersifat non-fiktif, artinya fakta, bukan khayalan. Ya. Yang kedua, bersumber dari sejarah. Yang ketiga, menggunakan bahasa naratif. Naratif itu sama dengan cerita, berarti disampaikan dalam bentuk cerita. Kemudian yang keempat, fitur kebahasaan menjadi kekhasan dalam teks sejarah tersebut. Yang kelima, penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Contoh, pada tahun sekian, pada waktu itu, selama kurang lebih sekian tahun, dan pada abad ini, itu menyatakan peristiwa masa lampau. Berikutnya, menggunakan atau penggunaan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sejarah. Contoh, tindakan atau perbuatan: diperintahkan, menggantikan, mendirikan, berlabuh, menyebarluaskan, kekuasaan, diangkat, dan lain sebagainya. Itu termasuk kata yang bermakna tindakan atau perbuatan. Berikutnya, kaidah kebahasaan, penggunaan fungsi keterangan tempat dan waktu. Keterangan waktu, contoh, saat itu, setelah itu menyatakan waktu. Tempat, pada kerajaan tersebut, di rumah, di istana, itu merupakan keterangan tempat. Di sana, itu menyatakan tempat juga. Berikutnya, penggunaan konjungsi temporal. Karena teks sejarah disajikan berdasarkan urutan waktu. Contoh, kemudian, lalu, setelah. Kalau tadi menyatakan temporal, berarti berdasarkan urutan waktu. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu artinya ada hubungan sebab akibat. Contoh, karena, sebab, karena itu, dan oleh karena itu. Itu dikatakan sebagai konjungsi kausalitas atau adanya hubungan sebab akibat. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, anak-anakku pasti sudah paham apa itu cerita sejarah,
jenis-jenis dari teks cerita sejarah, kemudian struktur teks cerita sejarah, dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, untuk lebih memahami atau supaya anak-anak kami lebih memahami mengenai teks cerita sejarah, ibu akan menyuruh anak kami untuk mencari satu contoh teks sejarah. Satu contoh teks cerita sejarah. Kemudian contoh yang kamu tuliskan tadi, kamu analisis. Yang pertama, analisislah struktur dari cerita sejarah tersebut. Yang kedua, analisislah unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah tersebut. Dengan cara kamu garis bawahi yang mana strukturnya, mulai dari orientasi sampai kodanya atau penutup. Buatlah tandanya dengan menggunakan pulpen berwarna. Kemudian mengenai kaidah kebahasaan teks sejarah tersebut, kamu juga menggarisbawahi mana kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau, contohnya. Mana yang menyatakan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan, sampai pada mana konjungsi kausalitas. Kamu garis bawahi, buat warnanya berbeda-beda, kemudian tuliskan keterangan di bawah. Contoh, warna merah merupakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Warna kuning merupakan konjungsi kausalitas, dan selanjutnya. Nah, itulah yang akan kamu kerjakan supaya anak-anakku lebih paham apa itu teks sejarah. Untuk pertemuan berikutnya, kita nanti akan membedakan antara teks cerita sejarah dengan novel sejarah untuk lebih memahami apa itu teks sejarah. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anakku masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring berikutnya. Selamat bekerja, kerjakan tugas dengan baik. Salam sehat untuk